Halo teman-teman semua, selamat datang kembali dalam video saya. Kali ini akan membahas tentang binary search atau pencarian binary. Nah, apa sih itu binary search? Binary search adalah algoritma untuk menemukan narik atau array linear dengan menggunakan metode membagi dua setiap elemennya dan ingat, elemen tersebut harus berurutan, tidak boleh acak, baru nanti bisa digunakan untuk pencarian binary. Misalkan nih, ada sebuah siswa. Dalam satu sekolah tersebut terdapat 300 siswa dan ingin membagikan misalkan kaos olahraga, tetapi di situ ada yang ingin didahulukan, yaitu namanya misalkan situ namanya Rizky. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan agar pencariannya itu lebih cepat, kita dari 300 siswa harus membagi dua dulu datanya. Kemudian dari data tersebut barulah kita mencari data berdasarkan abjad yang menjadi nilai tengahnya agar lebih mudah dalam pencariannya. Berbeda dengan sequential search yang menjalankan program satu persatu, yaitu program sekali yang kita panggil satu persatu dalam menjalankannya dan pengecekannya pun satu persatu. Jadi satu kali proses ya untuk satu kali pencarian data, dan itu akan memakan waktu yang lama dan kurang efektif, sehingga lebih efektif dalam pencarian data menggunakan binary search yang lebih cepat dalam proses pencariannya. Dan selanjutnya saya akan mencoba menggunakan aplikasi Apache NetBeans IDE dengan menggunakan pemrograman bahasa Java untuk mengaplikasikan sebuah program binary search. Kita bersihkan dulu di sini halaman yang memang tidak kita perlukan. Dan kita deklarasikan di sini array yang akan kita gunakan. Dan dalam praktekum kali ini saya akan menggunakan tipe data integer ya, yang lebih mudah. Array 1 ya. Saya menggunakan array 1. Di sini misalkan variabelnya adalah A, di mana di dalam A ini terdapat beberapa data. Kita acak saja datanya, terserah mau berapa saja, mau berapa indeks juga boleh. Misalkan di sini dari 2, 100, 300, 50 misalkan, terus kemudian 9. Dari data yang acak ini nantinya kita akan mengurutkan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan binary search, yaitu dengan bubble sort. Kita akan mengurutkan data ini. Oke, untuk itu kita ketikkan di sini bubble sortnya. Kita enter dulu ya. Static void bubble dengan tipe datanya integer, array 1, variabelnya adalah A. Kita menggunakan for data integer, indeks I sama dengan 0 dan I lebih dari variabel A. Ini adalah baris variabel A, yaitu long. Kemudian kita incrementkan. Dan jika variabel A memiliki nilai akhir dengan simbol variabel J, nilainya kurang dari A, variabel A, data A ya, ini di array A, J plus
plus 1. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan di sini integer tem, kemudian variabel a, nilai akhirnya adalah j, kemudian a, dimana j itu sama dengan a j plus 1, kemudian a j plus 1 sama dengan tem. Oke, ini adalah rangkaian untuk mencari atau mengurutkan datanya menggunakan static void bubble sort. Dan untuk memanggil bubble sort atau untuk menampilkannya, kita di sini tuliskan di bagian sini, kita ketikkan bubble sort a for integer i sama dengan 0, i lebih dari a lem yang diinkrementkan. Kemudian kita panggil system.out.println a indeks i, dan kita beri spasi. Dan ketika sudah selesai, kita coba run berhasil atau tidak. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk bubble sortnya, dan ini fungsinya untuk mengurutkan data dulu terlebih dahulu sebelum ke binary search. Dari angka yang ada dalam array A, ini sudah terurutkan. Kemudian selanjutnya, setelah diurutkan menggunakan bubble sort, kemudian angka tersebut akan dibelah menjadi 2 untuk pencarian data di binary sort, yaitu dengan kita di sini ketikkan static binary, static integer binary search, tipe data integer dengan variabel a, di mana kita di sini membutuhkan batas-batas untuk membangun reader. Yang di sini kita butuhkan yaitu integer dengan variabel cari, kemudian integer dengan batas atas ya. Batas atasnya kita adalah i, kemudian batas bawahnya adalah j. Di mana kita akan mencari sebuah nilai tengah while saat data berada di antara batas atas lebih dari atau sama dengan batas akhir dan untuk mencari angka tengah kita ketikkan di mana nilai batas atas ditambah nilai batas akhir kemudian dibagi 2.
jika data yang kita cari sama dengan array A, data di array A yang berada di tengah, maka akan menjadi data tengah. Dan jika tidak diketemukan, maka kita akan else if cari lebih dari A tengah. Akhir J. Dan return tengah ini bertujuan untuk membandingkan indeks sama dengan tengah min 1. Dan selanjutnya else I sama dengan tengah plus 1. Dan ketika semua salah, maka di sini akan di return min 1. Dan ini ketika semuanya salah, tadi ya, akan di return min 1. Dan selanjutnya untuk menampilkan data yang kita cari di sini, coba kita tampung untuk int cari. Misalkan 8. Dan di sini kita akan menampilkan untuk hasilnya yaitu int hasil. Sama dengan kita tampung di sini binary-nya. Yaitu tadi ada variabel A, kemudian cari, kemudian dimulai dari indeks 0 ya, kemudian ada variabel A, array A yang memiliki data, kemudian min 1. Dan di sini angka dimulai dari angka indeks 0 sampai dengan akhir ya, akhir min 1. Kemudian di sini hasil kurang dari atau sama dengan 0. Kita tampilkan di mana angka ketemu adalah hasil. Tetapi jika
data tidak ketemu, maka akan muncul sebagai angka yang tidak ada. Dan kemudian kita coba run berhasil atau tidak. Oke, di sini sudah ada ya, dari array A yang memiliki data 2, 100, 350, 9, dan juga 8. Di sini saya tambahi 8 ya. Terus kemudian kita sort dulu, diurutkan, karena syarat dari binary search adalah data tersebut harus sudah diurutkan terlebih dahulu, yaitu kita urutkan menggunakan bubble sort, dan setelah diurutkan kita baru melakukan pencarian data dengan binary search ini, dengan menggunakan binary search. Dan ketika angka ketemu ya, ini kan kita mencari ini ya, mencari angka 8. Mencari angka 8 itu angka ketemu pada indeks 1, karena indeks itu dimulai dari 0 ya. 2 adalah indeks 0, 8 adalah indeks 1. Ini adalah indeks 1. Kemudian kita coba lagi, jika kita di sini mencari angka 300, maka angkanya akan ketemu pada indeks berapa? Ya, angkanya akan ketemu pada indeks 5. Seperti itu. Kemudian kita coba apabila angkanya tidak ada dalam array ini, maka akan muncul atau tidak. Tampilannya akan seperti apa? Misalkan di sini kita ketikkan 65. Ya. Karena 65 ini tidak ada dalam array di sini, maka tidak termasuk dalam data ini, maka angka yang 65 ini angka yang tidak ada atau angka yang tidak ketemu, gitu ya. Misalkan di sini kita ganti ya, angka yang tidak ketemu, karena di atasnya sudah ketemu. Ya. Angka yang tidak ketemu. Ya, kurang lebihnya itu dari saya terkait tentang pemrograman binary search tugas 3 dalam mata kuliah struktur data. Apabila ada kekurangan, mohon kritik dan saran, dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.